Raja Salomo kurang memiliki kepekaan terhadap okultisme. Segala hal yang berhubungan dengan mistik dan pekerjaan setan. Hal ini dibuktikan pada ayat yang pertama. Salomo menerima kekayaan, yakni emas, selama 1 tahun seberat 666 talenta emas. 1 Raja 10 ayat 14. Bandingkan dengan sistem ekonomi antikristus 666, Wahyu 13 ayat 16-18. Yang kedua, Salomo menyembah berhala karena terpikat cinta kepada 300 istri dan 700 gundiknya dan mengakibatkan dirinya menjauh dari Tuhan, bahkan mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain dan membangun bukit pengorbanan untuk dewa Kamos dan Molok atau iblis. 1 Raja 11 ayat 1-13. Freemasonry memiliki 100 aliran dan yang akan mengoperasikan penyatuan dunia adalah American Freemasonry yang kaya raya dan memiliki banyak fasilitas sosial. Mereka mendirikan berbagai rumah sakit dan panti-panti asuhan. Mereka bergerak dalam pelayanan masyarakat atau community service, di mana anggota-anggotanya adalah kalangan elit dan terhormat di masyarakat. Dari sekian banyak kelompok Freemasonry, kelompok Saint Ian berkembang menjadi gereja setan atau Church of Satan bermarkas di Hollywood, Amerika, yang didukung oleh sebuah perusahaan dagang internasional PNG di Indonesia. Freemasonry yang berkembang merupakan bagian dari mazhab Komasonry di Prancis, dan dari informasi yang diperoleh, kelompok ini belum terlibat dalam kegiatan Illuminati. Secara umum, Freemasonry melaksanakan upacara ritualnya dalam bentuk seremonial yang bersifat protokoler dengan menggunakan tata tertib kepemerintahan yang dipadukan dengan unsur rohani. Sebagai contoh upacara protokoler adalah upacara pramuka, peringatan 17 Agustus, dan pada Freemason ditambahkan unsur kehidupan spiritual. Hal ini menggambarkan persiapan penyatuan sistem politik atau pemerintahan dengan upacara ritual non-agamawi, tetapi mengarahkan kepada mistis melalui sistem perbintangan, yakni astrologi dan horoskop. Pemerintahan gaya mistis akan meningkat setelah agama Babel dihancurkan oleh Antikristus. Tempat ibadah dan pakaian ibadah American Freemason banyak menggunakan lambang mata iblis. Upacara ritual yang bersifat protokoler itu ditujukan untuk mempersiapkan tata upacara pemerintahan Antikristus bila dia duduk di bait Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Dan upacara ini berlaku sama untuk seluruh negara. Freemasonry memiliki lokal atau tempat pertemuan di seluruh dunia dan anggotanya adalah tokoh-tokoh penting dalam masyarakat yang memiliki reputasi yang baik. Di Amerika, sebagian besar presidennya dan kabinetnya adalah anggota Freemasons. Demikian juga pada masa Perang Dunia II, Roosevelt, Churchill, dan Stalin adalah anggota Freemasons. Sebagian besar presiden negara-negara Arab juga anggota Freemasons dari kelompok Sirene. Jadi, seluruh dunia sudah dikuasai oleh Freemasonry, sehingga bila Antikristus muncul, seluruh tatanan upacara, yakni protokoler ritual dan sistem pemerintahan, dapat segera dimobilisasi di seluruh negara atau bangsa. Para pemimpin agama Katolik di Roma sampai pada Paus Yohanes Paulus I melarang anggota masyarakat Vatikan untuk menjadi anggota Freemason. Paus Yohanes Paulus I adalah paus yang bertujuan membawa Katolik Roma kembali kepada ajaran Injil sepenuhnya. Tetapi kelompok mafia Italia yang didukung Illuminati berhasil membunuh Paus Yohanes Paulus I, dan anggota Freemason Vatikan menjadi aman dalam mengendalikan konglomerasi Vatikan. Semua negara sudah dikuasai secara politis religius oleh kelompok Freemasons. Bahkan dalam berbagai ulasan masalah tatanan dunia baru New World Order menunjukkan bahwa pada akhirnya semua orang harus menerima prinsip
yang hingga saat ini masih transparan. Masuk ke bab 1 sistem ekonomi, Wahyu 13 ayat 16-18. Sistem barcode 666. Untuk mempelajari sistem ekonomi dunia di masa yang akan datang, Alkitab menjelaskannya secara terperinci dalam Wahyu 13 ayat 16-18. Dari pembacaan ayat tersebut diperoleh beberapa informasi, yaitu yang pertama, sistem ini akan dipakai oleh semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ayat 16a. Yang kedua, sistem ini memakai tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, ayat 16b. Yang ketiga, tanpa memakai tanda itu, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Jadi, merupakan proses ekonomi, sistem perdagangan dan pembayaran. Ayat 17. Yang keempat, tanda itu merupakan nama binatang atau bilangan namanya, Antikristus, dan bilangannya adalah 666. Ayat 17b dan 18b. Dari keempat hal tersebut dijelaskan tentang akan timbulnya suatu sistem perdagangan dan pembayaran atau transaksi dengan suatu tanda yang mewakili bilangan antikristus, yaitu 666. Sistem ini harus dipakai semua orang, dari orang kaya di kota sampai orang miskin di pedesaan, dari pertokoan modern sampai kios kecil atau perdagangan eceran. Dikatakan bahwa tanda itu merupakan nama binatang atau antikristus. Dengan kata lain, nama antikristus bila dijumlah akan berjumlah 666 sudah dibahas sebelumnya. Apakah betul bahwa tanda 666 itu tanda 666 membicarakan masalah keuangan atau semacam nilai tukar dalam perdagangan? Kitab Perjanjian Lama sudah mengisyaratkan akan adanya jumlah talenta, atau sistem mata uang Israel. Emas yang dimiliki Raja Salomo sebesar 666 talenta. 1 Raja 10 ayat 14. Hal ini menggambarkan suatu kekayaan ekonomi, suatu kekayaan dalam nilai pembayaran. Tetapi sekali lagi, angka 666 adalah angka setan, dan akibat dari kekayaan ini, Raja Salomo mengalami kehancuran, terutama dalam hal rohani yang merosot tajam, sampai akhirnya Israel pecah menjadi dua bagian. Tanda tersebut dipasang pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi untuk proses pembayaran, cukup dengan memperlihatkan tanda tersebut dapat dilakukan proses jual beli. Sistem perekonomian apakah itu? Alkitab menjelaskan lagi dalam Wahyu 13 ayat 18, untuk mengetahui sistem apakah yang dipakai, diperlukan hikmat, kepandaian pengetahuan umum. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di samping hikmat perlu suatu kebijaksanaan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Hosea 14 ayat 10. Hikmat dan kebijaksanaan menggambarkan tingkat kepandaian yang berkembang. Dalam Daniel 12 ayat 4b dikatakan, pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pada bagian berikutnya dari pernyataan Allah tersebut, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Dalam bahasa Yunaninya, kata menghitung dalam ayat tersebut berasal dari kata psepisato, yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai to count, to calculate, to explain by computing. Greek English Lexicon halaman 676. To count dapat berhubungan dengan hal akuntansi. Dalam hal ini berkaitan dengan perbankan. Dan to explain by computing artinya menjelaskannya melalui suatu perhitungan dan dapat menggunakan bantuan mesin hitung, dalam hal ini menjurus kepada komputer. Jadi,
Dari kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan ini akan dipakai dalam sistem akuntansi perbankan dan menggunakan komputer sebagai piranti lunaknya. Tidak ada yang kebetulan kalau sejak komputer diciptakan, alat ini menggunakan angka dasar 6 sebagai bilangan internasional dalam setiap prosesnya. Kata komputer sendiri memiliki jumlah 666. Dengan mengacu pada kode A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Maka, kata komputer bila dijumlahkan menjadi C sama dengan 3 ditambah O sama dengan 15 tambah M sama dengan 13 ditambah P sama dengan 16 tambah U sama dengan 21 ditambah T sama dengan 20 ditambah E sama dengan 5 ditambah R sama dengan 18 sama dengan 111. Jumlah angka dasar 111 ini bila dikalikan dengan angka internasional, yakni angka karakteristik komputer 6 menjadi 111 dikali 6 sama dengan 666. Hal ini memberikan informasi baru kepada kita, ya, bahwa komputerlah yang akan dipakai oleh antikristus. Di akhir zaman ini, pengetahuan akan semakin bertambah. Hal ini akan membawa teknologi akuntansi dan perdagangan akan meningkat seiring perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih. Sedikit tentang 666. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bentuk sistem komputer yang akan menggunakan kode 666 dalam sistem perdagangan, kita akan melihat terlebih dahulu apakah angka 6 ini benar menunjukkan kejahatan, terutama di hadapan Allah. Allah Tritunggal mempunyai angka sempurna 777. Angka 7 adalah angka kesempurnaan dan 3 adalah angka keilahian. Jadi angka 777 adalah kesempurnaan Allah. Seperti sudah dijelaskan dalam studi perbandingan yang menyatakan iblis selalu meniru, maka iblis menggunakan bilangan tidak sempurna 666. Angka 6 menggambarkan jangka waktu penciptaan dan P73 merupakan angka manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 angka 6 adalah gambaran manusia yang menyatakan diri sebagai Allah. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 1-16, Kain manusia pembunuh pertama telah melakukan 6 macam kejahatan, yakni yang pertama, memberi persembahan yang buruk kepada Tuhan, ayat 3. Yang kedua, menjadi sangat panas, nafsu amarah besar, ayat 5. Yang ketiga, mukanya muram, pikiran negatif, ayat 5. Yang keempat, Kain memukul Habel, ayat 8. Yang kelima, Kain membunuh Habel, ayat ke-8. Dan yang keenam, Kain berdusta kepada Tuhan, ayat 9. Sejarah juga membuktikan bahwa Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Romawi selama 666 tahun. Tahun 63 sebelum Masehi ditaklukkan oleh dinasti Pompei dari Romawi dan tahun 603 sampai 614 Masehi dalam proses pengambil alihan melalui pendudukan bangsa Persia yang beragama Islam dan memuncak pada pembangunan Masjid Umar atau Dome of the Rock pada tahun 688 Masehi di atas kompleks lahan Bait Salomo. Dalam Alkitab juga diceritakan bahwa Goliat, pendekar Filistin musuh Israel, memiliki tinggi badan 6 hasta sejengkal dan mata tombak 600 shikal besi beratnya. 1 Samuel 17 ayat 4 dan 7. Nebukadnezar membangun sebuah patung berhala emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Daniel 3 ayat 1. Dan 6 macam alat musik sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam. Daniel 3 ayat 5. Dipakai untuk memanggil para penyembah berhala. Dewasa ini, angka 666 banyak digunakan dalam promosi seperti kontes nasional Hishket High dalam menyingkapkan 666 di Yerusalem, nomor registrasi produk 3M nomor 666,
lambang bintang dalam P dan G membentuk angka 666, nomor plat mobil orang Arab di Yerusalem diawali angka 666, nomor polisi, gedung pusat konglomerat Rockefeller di Amerika adalah 666 Building. Lambang 666 juga banyak dipakai dalam sampul kaset musik rock. Lambang Bankcard di Australia, film Damien Omen 2, serta logo produk lainnya. Masuk ke bab sejarah sistem pembayaran di dunia. Di dalam Kejadian 47 ayat 16-19 diceritakan bahwa Yusuf adalah orang pertama melakukan barter ternak dengan gandum. Sejarah sistem pembayaran di dunia menunjukkan setelah sistem barter, manusia menggunakan keping kerang sebagai alat tukar atau pembayaran. Dengan semakin majunya peradaban manusia, sistem kerang dikembangkan menjadi sistem mata uang yang lebih praktis dan memiliki nilai lebih baik. Perkembangan kebutuhan pokok dan lalu lintas keuangan yang rumit menuntut manusia untuk membuat sistem dalam bank yang mampu membawa proses jual beli menjadi mudah dan aman. Sistem uang kertas dan cek serta giro biliet adalah jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan kertas berharga ini, segalanya makin praktis dan aman. Kesibukan orang yang meningkat menuntut efisiensi proses perdagangan yang lebih praktis dan lebih aman. Sistem kartu kredit menjawab kebutuhan proses jual beli yang lebih praktis, aman, dan saling menguntungkan. Perkembangan sistem pembayaran yang semakin praktis menunjukkan gaya hidup manusia yang makin maju, tetapi tingkat keamanan kartu kredit masih belum dapat dijamin 100%. Karena kalau kartu tersebut hilang, diperlukan waktu untuk mengurus ke perusahaan jasa kartu kredit, Visa Card, Mastercard, Dinner Card, Amex Card, BCA Card, dan lain-lain. Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul sistem perdagangan yang sangat praktis dan aman, tetapi membawa kebinasaan. Sistem apakah itu? Saat ini dunia memasuki era baru dalam proses jual beli yang sangat praktis, yaitu menggunakan sistem barcode 666 yang akan ditembakkan ke dahi dan tangan kanan. Masuk ke bab sekarang, era globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang melanda dunia saat ini adalah upaya menuju satu sistem perdagangan yang bebas dan termonitor secara baik. Dengan bantuan komputer, kita dapat mengetahui proses transaksi atau jual beli yang rumit dan yang dilakukan dalam frekuensi yang sangat tinggi. Melalui komputer inilah, dunia akan disatukan dalam pola perekonomiannya. Saat ini, perbankan ramai menawarkan automatic teller machines atau ATM untuk mempermudah proses jual beli selama 24 jam. Jaringan komputer yang online saling berhubungan 24 jam antar negara memungkinkan manusia melakukan proses jual beli dimanapun di dunia ini dan kapanpun saatnya. Electric Fund Transfer merupakan suatu terobosan teknologi komputer dalam transaksi dan pengiriman uang secara cepat dan tepat. Dengan kartu ATM, masyarakat dapat mengirim dan mengambil uang secara cepat dan aman selama 24 jam. Contohnya, Auto Cash, Niaga Cash, BCA Cash, dan sebagainya. Hancurnya komunisme di Uni Soviet akan mempercepat proses penyatuan sistem ekonomi seluruh dunia. Sasaran penyatuan pola ekonomi adalah untuk mempercepat dan mengawasi lalu lintas keuangan secara terpadu. Dengan terbentuknya pasar bebas, akan memberi peluang kepada bank dan pusat perdagangan untuk menyatukan sistem komputernya sehingga memudahkan proses jual beli. Penyatuan ini merupakan penggabungan antara komputer akuntansi milik bank dengan kas register di supermarket atau pertokoan. Suatu saat nanti, orang-orang tidak perlu lagi membawa uang saat berbelanja.
Tetapi cukup seluruh barang belanja dihitung jumlahnya, dan selanjutnya dengan bantuan kartu magnetik maupun tanda pada dahi atau tangan kanan, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, saldo atau sisa uang pembeli di banknya akan muncul di layar cash register atau mesin hitung di toko tersebut. Kemudian oleh kasir dikurangi dengan harga yang dibeli, dan saldo atau sisa uang di bank secara otomatis sudah berkurang. Nah, saat ini semua orang sudah menggunakan jasa bank untuk mengirim atau mengambil uang. Gaji pegawai swasta sampai pegawai negeri dikirim langsung lewat bank, di mana pegawai tersebut harus memiliki rekening untuk memudahkan transfer atau pengiriman uang. Makin praktis, tetapi menuju kebinasaan kekal. Masuk ke bab sistem barcode 666 sudah ada. Saat ini telah muncul satu sistem perdagangan dengan menggunakan barcode atau tanda binatang, di mana di dalam kode ini terdapat kode 666. Sistem barcode 666 mulai berkembang pesat selama 15 tahun terakhir dan menggunakan pola Universal Product Code atau UPC. Ya. UPC design #2 and 666. Since one basic design could possibly be correct, there have to be others to assure its continuous accuracy to the general public. We shall examine the second most commonly used UPC symbol, which has 6, not 10, bold numbers printed beneath the sixth symbol. This is exactly one half of design. On one side, it has 6 bars plus the 3 frame bars. This appears on general grocery items also. Ya, barcode merupakan kode yang memanfaatkan sinyal komputer seperti kode Morse, di mana setiap ketebalan dan jarak antar batang mewakili nomor tertentu. Bila diperhatikan, angka 6 menggunakan batang tipis dengan jarak yang relatif rapat. Tanda ini muncul di bagian kiri, tengah, dan kanan kode batang tersebut. Tidak seperti batang lainnya di mana pada bagian bawah setiap kombinasi batang muncul angka tertentu, tetapi kombinasi batang yang mewakili angka 6 ini tidak ada angkanya. Jadi kombinasi batang tipis yang tidak ada angkanya adalah angka 666. Barcode menggunakan angka variasi 10 angka yang dibagi 2 di sisi kanan dan di sisi kiri. Barcode ini mempunyai 14 miliar variasi dan kode dipasang pada setiap barang yang akan dijual. Kartu kredit serbaguna yang disatukan dengan kartu identitas pribadi bahkan sudah dicoba pada dahi dan tangan kanan. Komputer generasi baru yang memakai kode ASC 11 American Standard Code for Information Interchange, ya, ASCII, ya, yang saat ini banyak digunakan dalam operasional komputer, itu akan segera digantikan dengan suatu sistem yang memiliki variasi kode yang lebih kaya, dan komputer yang digunakan adalah tipe supercam. Dengan sistem ini, seluruh barang dan manusia didata dan diberi nomor identifikasi. Superkomputer yang mengidentifikasi seluruh barang dan manusia sudah ada di gedung salib terbalik milik Rothschild di Brussels, Belgia, di mana gedung ini juga dipakai sebagai kantor MEE. Nama komputernya adalah The Beast, si binatang 666. Data yang dapat masuk ke komputer tersebut mencapai 6 miliar data, dan sebuah komputer lagi telah terpasang di Luxembourg dan dapat menampung data sampai 8 miliar karakter. Seluruh umat manusia sudah didata dalam komputer itu, dan dengan demikian siap untuk diberlakukan peraturan pengecapan tanda di dahi atau tangan. Setiap orang sudah memiliki nomor kode sendiri, dan data pribadi tersebut diperoleh dari hasil proses komputerisasi kartu tanda penduduk di seluruh dunia. KTP di Indonesia juga sudah dikomputerisasi. Kemungkinan datanya sudah disadap di gedung MEE. Akan tiba saatnya penduduk tidak memerlukan lagi paspor untuk bepergian luar negeri.
Karena dengan barcode ini, identitas pribadi penduduk bumi sudah tercatat dan akan segera dapat dikenali dimanapun orang itu berada. Praktis tetapi menuju kebinasaan. Saat ini, hampir semua produk luar negeri yang dipasarkan memiliki angka identitas dan sudah terdaftar di Pusat Pengendalian Perdagangan Dunia. Tahun 1993 nanti, seluruh barang yang dipasarkan di seluruh toko di seluruh dunia direncanakan harus sudah memakai tanda barcode 666 tersebut, dan diperkirakan pertengahan tahun 1996 seluruh dahi dan tangan kanan penduduk bumi yang ada harus menerima tanda tersebut agar bisa berbelanja. Untuk membaca kode identitas tersebut, komputer dibantu alat scanner atau pembaca kode yang selanjutnya akan muncul harga barang tersebut di layar monitor atau televisi komputer. Alatnya seperti pena dan memanfaatkan teknologi sinar laser. Masuk ke bab jangan terima tanda di dahi atau tangan kanan. Pemasangan tanda di bagian dahi merupakan proses peniruan iblis terhadap cara Allah memberi tanda pada dahi 144.000 hamba-hambanya penginjil Israel, Wahyu 6 ayat 3-4, maupun tanda pada dahi ibu wanita-wanita pelacur yaitu gereja Babel, Wahyu 17 ayat 5. Pemasangan tanda barcode pada dahi dilakukan dengan menggunakan scanner yang dilengkapi sinar laser dan ditembakkan ke kulit jangat, bukan kulit ari, sehingga walaupun usia semakin tua, tetapi jarak antar batang akan tetap. Proses ini saat dipelajari di jurusan Elektro ITB dengan pelajaran perangkat periferal. Nah, pada buku pengantar barcode terlihat bahwa di setiap halaman ada gambar setan dengan berbagai pose. Saat ini juga sudah ditemukan alat hand scanning, yaitu alat untuk membaca barcode yang terdapat pada tangan kanan. Alkitab menjelaskan agar siapapun jangan mau menerima tanda binatang 666 tersebut sekalipun dipaksa. Karena kalau menerima tanda barcode 666 akibatnya 1. Timbul bisul yang jahat pada seluruh tubuhnya. Wahyu 16 ayat 2. Yang kedua, masuk neraka dan dihukum selamanya. Wahyu 14 ayat 9-11. Akhirnya, para pendengar sekalian, waspadalah, karena saat ini sudah banyak orang yang menggunakan tanda ini. Sekalipun penggenapan Wahyu 13 baru akan mencapai puncaknya pada pertengahan 7 masa kesusahan besar. Tetapi waspadalah, karena saat ini sudah ada perusahaan yang menawarkan jasa untuk mencap barcode 666 pada dahi atau tangan. Jadilah pelaku firman, janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Imamat 19 ayat 28. Bagi orang-orang kaya yang selalu menuntut kemudahan dan kenyamanan dalam berbisnis, hendaknya waspadalah jika orang menawarkan jasa scanner barcode. Cukuplah engkau memiliki kartu kredit, bahkan lebih baik bila di-stop agar tidak berhutang. Dan jangan meneruskannya sampai ke tingkat barcode 666. Biarlah firman Allah yang menyatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24 tidak berlaku bagi setiap orang beriman yang sudah mengetahui kebenaran firman Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia pada saat pengangkatan. Lukas 21 ayat 36. Tanda tersebut berbahaya dan harus ditolak karena sekalipun sudah bertobat dan kemudian menerima tanda tersebut dan bertobat lagi, orang tersebut tidak akan diampuni dan pasti masuk neraka. Ini ketetapan dan kedaulatan Allah. Karena akan tiba saatnya uang tidak memiliki nilai lagi dan akan dikuasai oleh antikristus. Sementara pengangkatan tidak lama lagi. Bila pendengar beriman dan setia berharap kepada kedatangan Tuhan Yesus, inilah saatnya untuk mengejar mahkota, meraih kemenangan. Marilah mulai sekarang berdoa
Dan dengan bijaksana mulai, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19-21. Perlu dijelaskan bahwa banyak produk yang sudah menggunakan tanda barcode. Tetapi hal ini bukan berarti saudara tidak boleh membelinya. Karena yang salah bukan produknya, tetapi sistemnya. Lakukan segala sesuatu dengan iman, karena tanpa iman, orang jadi berdosa. Roma 14 ayat 23. Tabur hartamu di ladang pelayanan, tidak dengan emosi, tetapi dalam pimpinan roh, sehingga pekerjaan Tuhan akan semakin diperluas, dan nama Tuhan Yesus Kristus dimasyurkan di seluruh negeri tercinta, Indonesia, dan otomatis hidupmu diberkati berkelimpahan. Amin. Masuk ke bab 1 sistem sosial komunisme Wahyu 13 ayat 7b. Hingga saat ini, gerakan yang membawa masyarakat pada satu sistem sosial yang cukup besar pengaruhnya adalah gerakan komunis. Gerakan ini telah membawa hampir separuh umat manusia masuk pada sistem sentralisasi ekonomi. Tetapi perubahan politik yang melanda Eropa Timur dan Uni Soviet akhir-akhir ini seolah-olah menguburkan paham komunisme ini. Tetapi sesungguhnya paham ini tidak akan hilang karena mekanisme satu ekonomi yang akan terjadi pada masa antikristus akan menerapkan pola komunis yang berbaur dengan kapitalis. Pemerintahan antikristus menerapkan sistem komunisme dalam pengawasan masyarakat. Tetapi kapitalis dalam perdagangan bebas, termasuk di dalamnya kebebasan dalam hal perbankan. Satu sistem kehidupan sosial yang terbina dengan baik dapat terjadi melalui pelayanan masyarakat atau community service yang lebih bersifat liberal. Unsur komunis pada masa mendatang lebih banyak mengarah kepada persaudaraan senasib. Hal yang akan meningkat dalam paham ini adalah faktor ateisme yang menyertai gerakan ini. Pada masa pemerintahan antikristus, paham ateisme akan bergeser kepada satanisme yang penuh dengan kuasa ilmu sihir. Beberapa kelompok pelayanan masyarakat tergabung dalam mewujudkan satu sistem sosial seperti Red Cross Order, Masyad Freemasonry, di mana disinyalir gerakannya ada yang menyusup melalui Palang Merah Sedunia, Greenpeace, Pelestarian Lingkungan, dan kelompok sosial lainnya yang belum dapat disebutkan karena data masih diolah. Gerakan mereka saat ini adalah mencari perhatian dan penghargaan masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial, di mana bila sudah saatnya kelompok ini akan menuntut kesetiakawanan dengan memanfaatkan rasa hutang budi mereka yang telah ditolong. Masuk ke bab 1 budaya, New Age Movement, Wahyu 13 ayat 7b. Gerakan zaman baru adalah gerakan kebatinan yang bersumber pada budaya timur, meliputi budaya kepercayaan India, Tiongkok, Jepang, dan cenderung membawa manusia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ajarannya berkisar antara peningkatan kemampuan pribadi atau self-actualization, baik kepandaian otak, human potential, indera keenam, extrasensory perception, sampai kepada hal spiritisme, perdukunan, dan sihir. Semuanya menjurus kepada mentuhankan manusia, sehingga tidak diperlukan lagi bantuan Allah pencipta